Shalom. Mari mengenal iman Kristen dengan membaca Alkitab. Kita akan membaca setiap harinya dari Injil Yohanes. Jadi, ikuti terus channel ini, jangan sampai ketinggalan. Supaya Anda tahu iman Kristen yang sebenarnya. Selamat mendengarkan. Mari sama-sama buka Injil Yohanes, pasal 1 ayat 35-51, dengan judul Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, Lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya. Rabi, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka. Marilah, dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dengan Dia. Waktu itu, kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias. artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, Ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. kata Natanael kepadanya. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya. Mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya. Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yesus berkata, Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Matius 13 ayat 16. Kristus dan karya serta sabdanya adalah hal teramat penting yang tiap orang perlu melihat dan mendengar. Para murid berbahagia karena mereka melihat dan mendengar. Hal teramat penting itu, apa artinya? Bisa melihat hal yang perlu dilihat dan mendengar hal yang perlu didengar adalah anugerah yang besar, wujud kemurahan Allah. Banyak orang tersesat karena tak melihat arah yang benar. Terbentur karena tak melihat hambatan yang mengadang, terjerumus. Karena tak melihat jurang di depan mata, tersandung jatuh. Karena tak melihat batu saat melangkah, keliru melangkah. Karena tak melihat jalan yang seharusnya. Banyak orang salah mengambil kesimpulan. Karena tak mendengar hal-hal yang harus diutamakan, salah menentukan pilihan. Karena tak mendengar opsi-opsi yang bernilai, salah mempercayai. Karena tak melihat apa atau siapa yang bisa dipercayai, salah berlabuh
karena tak melihat dermaga yang benar. Sungguh, melihat yang seharusnya dilihat dan mendengar yang seharusnya didengar adalah anugerah besar. Kemurahan Allah yang patut direspons dengan penuh hormat, dengan memilih yang memang seharusnya kita pilih. Dan pilihan itu hanyalah Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan yang kekal.